Pemirsa, selengkapnya terkait situasi terkini menjelang demo di sejumlah titik wilayah Yogyakarta akan disampaikan jurnalis kami dari Tribun Jogja, rekan Krisna Sumargo. Silakan dengan laporan Anda. Anda lihat pada pagi ini Senin 1 September 2025, aktivitas masyarakat di kota Yogyakarta seperti biasanya masih ramai, lancar lalu lintasnya, dan memang ada 1-2 perbedaan dibanding pekan lalu atau akhir pekan lalu. Saya akan menyampaikan beberapa informasi yang saya kira hari ini menarik untuk diperhatikan atau disimak. Yang pertama, terkait dengan rencana aksi massa atau aksi unjuk rasa pada Senin 1 September ini, kami memperoleh beberapa informasi awal yang nanti akan kita terus pantau perkembangannya. Yang pertama, memang aksi unjuk rasa rencananya akan digelar di sejumlah titik, dan pertama informasi yang kita dapatkan nanti sekitar pukul 9 akan dilakukan pertemuan atau perkumpulan massa yang dipusatkan di bundaran Universitas Gadjah Mada. Dan seperti kita sudah pantau tadi sembari kita jalan, tidak seperti biasanya akses masuk di jalur utama kampus UGM ini ditutup, ya, sudah ditutup menggunakan pagar besi, dan sedianya nanti akan digunakan bundaran UGM itu sebagai titik kumpul atau tikum massa mahasiswa dari UGM. Kemudian yang kedua, rencana aksi yang akan digelar atau dilaksanakan di DPRD DIY di Jalan Malioboro, dan ini yang memang menarik perhatian, menarik fokus kita pada hari ini. Apakah betul nanti akan dilaksanakan unjuk rasa di kawasan Malioboro? Karena sejak beberapa hari terakhir unjuk rasa dipusatkan atau terpusat di depan atau di kawasan Ring Road Utara, yaitu di depan markas Polda DIY, dan kita juga bersama-sama menyaksikan aksi kekerasan pecah di seputaran Mapolda DIY sejak Jumat dan kemudian berlanjut Sabtu malam hingga Minggu pagi. Dan satu perkembangan yang cukup menyedihkan buat kita, aksi unjuk rasa pada Sabtu malam dan hingga Minggu pagi ini berekses menimbulkan korban jiwa seorang mahasiswa Universitas Amikom. Dan hari ini selain di Yogyakarta, kita juga mendapatkan informasi aksi unjuk rasa akan dilakukan oleh mahasiswa dan massa di Kabupaten Magelang atau di Mungkit. Kita nanti juga akan pantau terus bagaimana perkembangan di wilayah Magelang, termasuk barangkali di kota. Nah, untuk di wilayah kota Yogyakarta ini memang menjadi perhatian yang berbeda dari sebelumnya, karena sejak kemarin sore atau mungkin juga berlanjut pada tadi malam ini dilakukan patroli dalam skala besar oleh Garnisun Yogyakarta. Ini juga disertai oleh imbauan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan aturan tentang mengemukakan pendapat atau berunjuk rasa. Nah, perkembangan lain yang bisa kita sampaikan pada pagi ini adalah tadi malam Kapolda DIY dan Danrem Pamungkas melakukan kunjungan atau bertakziah ke rumah duka mahasiswa Amikom yang berada di Sleman, dan begitu juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengutus Gusti Mangkubumi dan Gusti Bendoro untuk berkunjung bertakziah ke rumah duka. Ini mungkin dua langkah yang diharapkan bisa mendinginkan ketegangan, menurunkan tensi, dan semoga hari ini juga akan kita harapkan tidak terjadi sesuatu seperti yang berlangsung sejak Jumat, Sabtu, dan Minggu, kekerasan pecah antara aparat kepolisian dan massa pengunjuk rasa. Perkembangannya yang juga rasanya juga cukup penting untuk kita perhatikan atau kita ketahui adalah tadi malam Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengumpulkan para rektor kampus-kampus yang ada di wilayah Yogyakarta ini, dan kesimpulan dari pertemuan itu adalah Sri Sultan dan semua rektor berkomitmen untuk menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat, tetapi juga mengharapkan agar semuanya menjaga tata tertib dan memperhatikan
kepentingan yang lebih luas untuk tidak melakukan aksi-aksi yang bisa merugikan masyarakat banyak. Dan ini himbauan disampaikan kepada masyarakat luas, kalangan mahasiswa, dan khusus untuk pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Dinas Pendidikan daerah istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan edaran kepada sekolah hari ini tetap melangsungkan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, tetapi sekolah diminta untuk memperhatikan dan menjaga supaya pelajar dan siswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar. Artinya ini dijaga betul supaya mereka tidak keluar dari lingkungan sekolah dan kemudian tidak terlibat dalam unjuk rasa yang kemudian barangkali dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan, konflik horizontal dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan. Dan khusus untuk kalangan kampus Universitas Gadjah Mada dan mungkin juga kampus-kampus negeri yang lain di daerah istimewa Yogyakarta ini, ada UIN Sunan Kalijaga, ada UPN Veteran dan Universitas Negeri Yogyakarta. Khusus untuk UGM, hari ini sampai tanggal 4 kegiatan perkuliahan di-online-kan. Jadi mahasiswa diminta untuk melakukan pembelajaran secara daring. Nah, ini antisipasi yang sudah dilakukan dan mudah-mudahan ini tidak menimbulkan persepsi yang berbeda, karena sekali lagi mengemukakan pendapat, berdemonstrasi, berunjuk rasa merupakan hak dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi juga kita semua berharap agar kegiatan itu dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, cuaca di kota Yogyakarta pada pagi menjelang siang ini sangat cerah dan seperti biasanya juga kota Jogja ramai, semakin terasa padat dalam beberapa waktu terakhir ini. Kita juga tadi memperhatikan rombongan-rombongan bis untuk berwisata juga seperti biasanya, dan kegiatan seperti itu bisa dilangsungkan secara aman, terutama kawasan-kawasan wisata yang di luar kota Yogyakarta seperti di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, kemudian Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Kabupaten Sleman, terutama yang bukan di lingkar dalam kota tetapi di luar, masih aman untuk dikunjungi. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Anda semua orang tua mahasiswa, orang tua siswa yang ada di Jogja tidak perlu khawatir berlebihan. Baik Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian laporan singkat saya mengawali hari ini Senin 1 September 2025. Kita akan ikuti terus perkembangan hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.